mobil seorang ibu di Semarang digugat oleh anak kandungnya sendiri. Iya, sang ibu digugat untuk mengembalikan mobil atau akan dikenakan biaya sewa. Dewi Firdaus, warga Semarang, Jawa Tengah, menjadi tergugat di Pengadilan Negeri Salatiga oleh anak kandungnya sendiri, Alfian Prabowo, 25 tahun. Alfian menggugat ibunya atas kepemilikan 1 unit mobil minibus. Kasus ini bermula saat rumah tangga antara Dewi Firdaus dengan suaminya retak. Setelah perceraian, sang anak melayangkan gugatan kepada ibunya atas kepemilikan mobil yang dibeli Dewi menggunakan atas nama putranya sendiri, yaitu Alfian Prabowo. Selain itu, Dewi juga diminta uang sebesar 200 juta rupiah sebagai biaya sewa mobil yang saat ini ia pakai. Mediasi antara ibu dan anak sempat terjadi, namun tidak menemukan titik terang. Selama saya memakai mobil itu, saya dinilai menyewa. Jadi ada hitungannya menyewa per bulan sekian, yang sekian tahun dijumlahkan menjadi 200 juta. Jadi aku minta 2 hal itu. Jika tidak bisa memenuhi yang 200 juta, rumah yang saya tinggal sekarang akan disita jaminan. Karena sebetulnya di mediasi itu anak saya tuh akan sama ibunya itu ya, ini ibu saya berharap dia mencabut, tapi ternyata pada saat mediasi itu masih tetap pada pendiriannya, dia melanjutkan perbuatan itu. Kasus gugat-menggugat antara ibu dan putra ini terus bergulir dan segera memasuki sidang pertama di Pengadilan Negeri Salatiga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus anak menggugat orang tuanya bukan kali ini saja terjadi. Harta benda menjadi pangkal masalahnya. R.E. Koswara digugat anak kandungnya sendiri, Deden dan Masito. Deden menyewa sebagian rumah ayahnya sejak 2012. Di tahun 2020, Koswara berencana menjual tanahnya dan mengembalikan semua biaya sewa yang dibayarkan Deden. Namun Deden tak terima dan justru menggugat sang ayah dengan angka yang fantastis, yaitu 3 miliar rupiah. Mirisnya lagi, Deden menunjuk adiknya yang merupakan anak ketiga Koswara, Masito, sebagai kuasa hukum. Namun Masito meninggal dunia sebelum sempat menjalani sidang. Abdi mah hoyong beres, sadayana nurut cadosan abdi, penerangan abdi pada sajana terang, kumaha hari ieu biasa da adon seolah-olah ngalepat-lepatkeun abdi dan malahan pami dipanggil teh malen seur kaributan, jadi bingung abdi teh. Menggunakan kursi roda, Damina, wanita berusia 78 tahun ini, datang ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Damina menjual tanahnya untuk keperluan hidup sehari-hari, serta biaya berobat ke rumah sakit. Sementara itu, seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menggugat ibu kandungnya ke Pengadilan Agama Negeri Praia. Dipanggil anak-anak. Iya, itu karena apa, Bu? Karena saya menjual tanah. Terus? Malahan tanah itu sudah dibagi-bagikan semua sama anak-anak. Terus? Tapi sekarang timbulnya cak inilah. Sekarang Ibu kenapa? Dilaporkan atau seperti apa? Digugat atau seperti apa? Tergugat. Digugat, Bu ya? Karena kita neraka dah, bukan kita. Beragak. Sementara itu, seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menggugat ibu kandungnya ke Pengadilan Agama Negeri Praia. Tak hanya ibu kandungnya, 3 saudara kandungnya pun ikut digugat. Gugatan terkait dengan warisan berbentuk deposito 84 juta rupiah dan rumah peninggalan almarhum ayahnya seluas 4 hektar. Ini pengadilan agama. Ya. Siapa yang mau terlibat?
aja sama anak saya. Ini Ruli mak dia buat gugat, dia bilang. Yang digugat apa ini? Gugat saya sama adik-adiknya. Yang deposito itu berarti yang digugat. Ya saya deposito. Saya nama saya tidak mau pakai nama anak saya itu. Pakai nama saya. Kemarin disuruh minta maaf dia tidak mau. Saya tunggu di pintu, sengaja saya tunggu di pintu. Dia lewati saya. Saya tunggu di parkiran dia lewati saya tidak mau dia. Sebelum sidang berjalan, pihak pengadilan juga telah memediasi penggugat dengan para tergugat. Namun penggugat tetap bersikeras menggugat orang tuanya dan saudara-saudara kandungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 anak buah kapal takbut hilang setelah 3 kapal takbut dan kapal tongkang bertabrakan.